Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 sampai pertemuan 15 untuk UAS pengantar material konstruksi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Andini, NIM-nya 2019 dari TSPA. Pertama, saya akan menjelaskan pertemuan 9 tentang proses pengerjaan beton. Nah, proses pembuatan beton itu, yang pertama ada persiapan, lalu penakaran, dan pengadukan. Nah, pengadukan dibagi menjadi dua nih, ada pengadukan manual dan pengadukan dengan mesin. Nah, mesin atau alat pengaduk dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada alat pengaduk mobil atau dinamakan mixer atau molen. Yang kedua, alat pengaduk stasioner. Nah, yang itu biasanya untuk kapasitas besar ya, yang dinamakan batching plant. Macam-macam perawatan beton terbagi menjadi tiga, yaitu ada perawatan dengan pembasahan, dengan penguapan, dan dengan membran. Dan ada perawatan lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 10 tentang bahan bangunan inovatif. Beberapa inovasi material bangunan itu sebagai berikut. Ada grafein atau grafena, lalu batu bata yang terbuat dari urin manusia, lalu batu bata yang terbuat dari puntung rokok, terus ada semen glow in the dark, lalu ada semen terbuat dari campuran wortel, dan kayu yang tembus pandang, balok bangunan yang terbuat dari material sisa, dan beton Mars. Lalu ada beberapa teknologi konstruksi futuristik, yaitu ada tabung karbon ukuran nano, lalu aluminium transparan, beton berpori, insulasi aerogel, keramik pekat terhadap temperatur, robot rayap untuk konstruksi berbahaya, dan printer 3 dimensi pencetak rumah. Selanjutnya, pertemuan 11 tentang aspal. Apa sih definisi aspal itu? Aspal merupakan material perekat berwarna hitam atau coklat tua dengan unsur utama bitumen yang diperoleh dari residu hasil penghilangan minyak bumi yang berfungsi sebagai pengikat agregat dalam pembuatan jalan. Nah, ada beberapa cara campuran yang biasa dikenal, yaitu laburan aspal 1 lapis, laburan aspal 2 lapis, lapis tipis aspal pasir, lapisan penetrasi makadam, laburan aspal, lapis asbeton campuran dingin, lapis tipis asbeton murni. Nah, jenis-jenis aspal ini ada aspal minyak, aspal emulsi, aspal busa, cutback aspal, aspal modifikasi, dan aspal beton. Proses pengujian aspal dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada penetrasi, lalu ada berat jenis, lalu kelekatan aspal terhadap agregat, titik nyala aspal, titik bakar aspal, titik lembek aspal, kelarutan aspal dalam cairan karbon tetraklorida, dan daktilitas aspal. Selanjutnya pertemuan 12 tentang harmonisasi antara pengguna jalan di area perkotaan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep infrastruktur jalan. Nah, penyelenggaraan infrastruktur jalan mampu menyediakan infrastruktur jalan yang handal, ramah terhadap lingkungan, aman, nyaman, berkeselamatan, dan harmonis dengan lingkungan hidup manusia. Yang kedua ada sistemnya itu ada sistem jaringan jalan primer atau antar kota dan sistem jaringan jalan sekunder atau dalam kota. Lalu fungsinya ada arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Lalu selanjutnya spesifikasi penyediaan prasarana itu ada jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Selanjutnya ada kelas, itu terbagi menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Selanjutnya pertemuan 13 tentang besi dan baja. Nah, apa sih besi itu? Besi merupakan unsur terbesar keempat pada kerak bumi. Kelimpahannya di dalam planet yang berbatu seperti bumi. Sifat-sifat besi itu yang pertama, sifat mekanik besi dan perduanya. Dan yang kedua, besi bereaksi dengan air dan uap. Nah, bagaimana sih cara pencegahan korosi terhadap besi? Jawabannya itu adalah pengecatan, pelumuran oli, pembalutan dengan plastik, pelapisan dengan timah, dan pelapisan dengan seng. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang baja. Apa sih baja itu? Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya.
Nah, fungsi baja itu yang pertama membuat berbagai macam barang yang membutuhkan daya tahan tinggi dan lama. Dan baja biasa dipakai sebagai bahan konstruksi jalan seperti rel kereta api dan banyak infrastruktur bangunan lainnya. Macam-macam besi baja dalam dunia pembangunan ada banyak loh. Seperti yang saya tulis di sini itu ada besi beton, pipa besi, besi plat, besi hollow, besi siku, dan besi CNP, besi UNP, dan wire mesh. Nah, 3 jenis baja ringan. Yang pertama itu ada jenis bondek. Yang kedua ada jenis tandek. Yang ketiga ada jenis trus. Selanjutnya, pertemuan 14 saya akan menjelaskan tentang aluminium dan gipsum. Nah, definisi aluminium itu adalah suatu mineral yang berasal dari magma asam yang mengalami proses pelapukan dan pengendapan secara residual. Lalu selanjutnya sifat-sifat aluminium. Itu berat jenisnya ringan, tahan korosi, tahan listrik dan panas yang baik, mudah dibentuk, kekuatannya rendah tetapi pemaduan kekuatannya bisa ditingkatkan. Nah, penggunaan aluminium di dunia konstruksi ini ada berbagai macam ragamnya. Yaitu ada untuk membuat kusen pintu dan jendela, untuk membuat kerangka dan pintu dan jendela, untuk membuat partisi atau dinding tetap, untuk membuat kerangka rolling door, dan pagar bangunan. Manfaat penggunaan aluminium batang yaitu tidak mudah keropos, lebih ekonomis, proses instalasi dan perawatannya lebih mudah. Nah, ini merupakan gambar aluminium. Saya di sini hanya naruh 2, tetapi sebenarnya ada banyak contoh gambar lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gipsum. Apa sih gipsum itu? Gipsum merupakan salah satu mineral non-logam yang terdiri dari kalsium sulfat dihidrat. Selanjutnya, proses reaksi. Nah, proses reaksi kimia dari gipsum itu terbagi menjadi 2 ya, ada dehidrasi dan rehidrasi. Sifat fisik dan kimia gipsum. Kalau dari warnanya itu warna putih, kuning, abu-abu, merah, jingga, hitam bila tidak murni. Lalu massa jenisnya itu 2,31 sampai 2,35 gram per cm pangkat 3. Lalu keras seperti mutiara, terutama permukaan. Bentuk mineralnya itu kristalin, serabut dan masif, kilap seperti sutra, konduktivitasnya rendah. Proses terbentuknya gipsum terbagi menjadi 2, yaitu ada gipsum alam dan gipsum sintesis. Nah, ini komposisi kimia bahan gipsum. Bahan-bahannya itu ada kalsium, hidrogen, kalsium oksida, air, dan sulfur. Dan ini ada kandungan-kandungannya dalam persen. Nah, kegunaan gipsum itu sebagai menambah kekerasan untuk bahan bangunan, dan untuk drywall, sebagai bahan perekat, penyaring, dan sebagai pupuk tanah, dan untuk bahan baku kapur tulis. Nah, ini merupakan gambar gipsum. Nah, selanjutnya, pada pertemuan 15, saya akan menjelaskan tentang green material. Apa itu green material? Green material memiliki arti yang lebih luas dari sekedar ramah lingkungan. Maksudnya itu, material ramah lingkungan itu sendiri adalah material yang pada saat digunakan dan dibuang tidak memiliki potensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Selanjutnya, kriteria material ramah lingkungan ini sebagai berikut, yaitu tidak beracun, tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan, dapat menghubungkan kita dengan alam, bisa didapatkan dengan mudah, bahan material yang dapat terurai dengan mudah secara alami. Selanjutnya, eco-label. Mengapa sih konsumen perlu beralih pada produk eco-label? Karena produk eco-label itu merupakan produk yang ramah lingkungan. Nah, berikut merupakan beberapa macam green material. Ada kayu, bambu, batang jerami, beton rumput, kalsibor, baja, bata merah, linoleum, bata ringan, timbal rendah berbasis air, kaca insulasi, biological septic tank, ferro, askrate, timbercrate, genteng sejuk, genteng limbah batu apung, papan sekam padi, reclaimed asphalt, dan limbah beton. Jadi itu ini maksudnya kayak berbagai macam-macam alat konstruksi yang ramah lingkungan. Mungkin sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.